Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lazismu Bojonegoro, kemudian segenap Dewan Pengurus dan karyawan Lazismu, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah kampusmu kajian puasa Ramadan bersama Lazismu Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin kita, yaitu kajian kampusmu. Dan pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita sudah masuk pada edisi ke-13. Kemudian selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada sore ini kita akan membahas dan mengkaji bersama-sama tentang topik yaitu permasalahan kunut witir menurut Tarjih Muhammadiyah. Nah, topik ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kajian kita tentang tuntunan sholatul lail, yaitu tuntunan sholat malam. Biasanya sering menjadi perbincangan dan bahkan perdebatan di kalangan warga Muhammadiyah sendiri, apakah ada yang disebut dengan kunut witir yang biasanya dilakukan di pertengahan bulan Ramadan, yaitu biasanya dimulai malam ke-16 ketika menjalankan sholat qiyamul Ramadan, kemudian di witirnya itu biasanya dilakukan kunut witir. Oleh sebab itu, untuk mengetahui masalah ini secara detail dan juga kita memiliki pemahaman sehingga kita di dalam beribadah itu semakin mantap, maka topik ini perlu untuk kita kaji bersama dan kita coba gali bersama insya Allah pada 1 jam ke depan. Bapak Ibu sekalian, jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, kalau kita lihat tentang macam-macam kunut. Nah, kunut itu secara umum bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama disebut sebagai kunut an-nazilah, yaitu kunut yang dilakukan ketika terjadi musibah atau bencana yang dahsyat. Nah, kata nazilah itu dari kata nazala yang zilu nazilah, yang artinya turun atau menimpa. Maksudnya ketika terjadi al-musibah asyadidah, yaitu bencana yang besar yang menimpa umat muslim, maka ketika itu kita dianjurkan untuk melakukan kunut. Sebagaimana dijelaskan dalam teks-teks hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW, itu kebanyakan menceritakan tentang
kunut nazilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada kunut yang cukup populer di masyarakat, dan ini yang paling populer di antara kunut-kunut yang lain, yaitu kunut as-subhi, yaitu kunut yang dilakukan pada saat salat subuh. Nah, ini secara umum merupakan pandangan mazhab Syafi'i. Nah, sehingga di negara kita ini karena mayoritas adalah pengikut Syafi'i, maka istilah kunut nazilah ini sangat populer di antara kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang ketiga, di samping kunut nazilah dan kunut subuh, ada kunut yang disebut sebagai kunutul witri, yaitu kunut yang dilakukan ketika sholat witir. Nanti kita akan coba bahas secara detail tentang kunutul witri atau kunut witir ini. Dan ini yang akan menjadi fokus atau topik kajian kita secara khusus di dalam kajian kita kali ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, saya ingin mengawali dengan ta'rif atau definisi, supaya kita menjadi jelas apa yang dimaksud dengan kunut itu. Kenapa kok kita melakukan kunut, atau sebagian saudara-saudara kita yang muslim itu biasanya melakukan kunut. Nah, kunut itu sebenarnya apa? Istilah kunut secara bahasa atau secara etimologi atau secara linguistically itu artinya taat, merendahkan diri kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian istilah kunut itu juga bisa berarti tidak berbicara, doa dalam sholat, dan berdiri dalam ketaatan yang tidak ada maksiat bersamanya. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dari berbagai macam makna atau varian makna yang muncul dari kunut secara bahasa, bisa kita simpulkan bahwasanya kunut itu maknanya secara konsisten dihubungkan dengan ketaatan kepada Allah. Nah, sehingga kunut itu adalah bentuk ibadah atau bentuk ketaatan kita kepada Allah itu secara apa? Secara bahasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, istilah kunut secara istilah atau secara terminologi itu apa? Maka yang disebut kunut itu al-qiyam. Qiyam itu berdiri agak lama pada rakaat terakhir setelah bangkit dari ruku atau i'tidal dengan membaca doa tertentu dari sholat fardu termasuk sholat Jumat. Nah, ini istilah kunut. Jadi kunut itu apa? Berdirinya agak lama. Itu dilakukan pada rakaat terakhir setelah bangkit dari ruku atau setelah kita apa? I'tidal. Kita ruku kemudian i'tidal. Nah, ketika i'tidal kita membaca doa tertentu yang dilakukan di sholat-sholat fardu atau termasuk di dalamnya sholat Jumat. Nah, ini yang disebut dengan istilah apa? Istilah kunut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kita bahas tadi definisi kunut secara etimologi dan terminologi. Sekarang kita coba lihat secara spesifik menurut perspektif Muhammadiyah. Yang disebut dengan kunut itu apa? Dalam pandangan Muhammadiyah,
memahami bahwasanya yang disebut kunut itu adalah ketundukan kepada Allah, berdiri lama dalam sholat dengan membaca ayat Al-Quran atau doa. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu sekalian lihat di Muktamar Wiradisa, di HPT Jilid 1, yang diputuskan tahun 1972 tentang kunut, maka Majelis Tarjih berpandangan yang disebut kunut itu annal kunuta bimakna tulil qiyam. Bahwasanya kunut itu maknanya apa? Berdiri lama. Lil qiraah, untuk membaca ayat Al-Qur'an, wa du'a, dan untuk berdoa. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian lihat DHPT-nya di putusan Muktamar Tarjih Wiradisa tahun 1972. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kesimpulan dari majelis tarjih tersebut ketika memberikan makna kunut itu didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu an Jabirin, dari sahabat yang bernama Jabir. Ia berkata, Su'ila Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah ditanya, ayyus sholati afdalu? Ya Rasulullah, salat apakah yang paling utama atau yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, tulul kunut, yaitu salat yang kunutnya panjang. Maksud tulul kunut di sini adalah tulul qiyam, yaitu melakukan berdiri dengan panjang untuk membaca Al-Quran atau berdoa. Nah, ini yang disimpulkan oleh majelis tarjih tentang makna apa? Kunut. Sebagaimana disebutkan dalam Muktamar Tarjih di Wiradisa tahun 1972. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, lihat secara spesifik. Tadi kan makna kunut secara general. Sekarang makna kunut secara spesifik itu apa? Nah, kalau kita lihat, maksudnya makna kunut witir secara spesifik itu apa? Kalau kita lihat tentang definisi kunut witir, yang disebut kunut witir adalah kunut yang dilakukan sesudah i'tidal, sebelum sujud pada rakaat terakhir dalam sholat witir dengan bacaan tertentu. Ini yang disebut dengan apa? Istilah kunut witir. Jadi kunut witir itu kunut yang dilakukan sesudah i'tidal, sebagaimana kunut yang lain, sebelum sujud pada rakaat terakhir, tapi dalam sholat witir dengan bacaan tertentu. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian dapatkan definisi ini di dalam HPT Jilid 2. Ini yang sebenarnya ini hasil apa? Hasil publikasi PDM Malang. Jadi PDM Malang itu berhasil mengumpulkan keputusan Muktamar Tarjih yang ke-20 di Garut, ke-21 di Klaten, kemudian ke-22 di Malang, yang nanti ini akan menjadi bagian dari HPT Jilid 2 yang selama ini belum dipublish oleh PP Muhammadiyah. Nah, ini saya memiliki bagian dari HPT Jilid 2 yang diterbitkan khusus oleh PDM Malang. Di sana dijelaskan tentang kunut witir. Nah, waktunya kapan? Waktunya pada bulan Ramadan, secara khusus pada setengah terakhir daripada bulan Ramadan, dan juga di luar bulan Ramadan. Dan ini ada perdebatan di kalangan para ulama, apakah kunut witir itu dilakukan fi jami'is sanah, yaitu setiap tahun ketika kita menjalankan witir, ya pokoknya dengan ketika melakukan witir ya kunut,
witir, atau khusus pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu biasanya diawali di malam 16 itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kalau kita lihat hadis khusus tentang kunut witir, itu bisa kita dapati, misalnya ini saya kutip dari kitab Muntaqal Akhbar yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Jaddu, yaitu kakeknya Ibnu Taimiyah. Di sana dijelaskan hadis tentang kunut, yaitu wa anil Hasan ibni Ali, dari Hasan ibn Ali. Qal, dia berkata, Hasan ibn Ali ini kan anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu punya anak Hasan sama Husain, yang merupakan berarti keduanya cucu siapa? Rasulullah. Dia berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri." Kata Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku kalimat-kalimat, maksudnya ucapan-ucapan atau doa, aquluhunna yang aku ucapkan fi kunutil witri, di dalam kunut witir. Doanya bagaimana? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini redaksi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucunya, yaitu Hasan ibn Ali. Yang mana secara umum di masyarakat dipahami doa yang sebenarnya khusus untuk kunut witir ini di masyarakat dibaca di kunut subuh. Meskipun kalau kita melihat dari redaksi hadis ini, sebenarnya doa Allahumma hdini fi man hadait itu doa yang secara khusus diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucunya, yaitu Hasan ibn Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau saya awal tadi sudah kasih topik bahwasanya kajian kita ini perspektifnya tarjih, sehingga saya akan menelusuri data-data dari putusan atau fatwa tarjih yang ada. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang kunut witir, maka kita temukan di keputusan tarjih Wiradisa tahun 1972. Maka di sana, kalau di buku saya ini halaman 369. Nanti kalau jenengan cetakannya yang baru disesuaikan. Yang penting Bapak Ibu sekalian cari bab kunut di keputusan Muktamar Tarjih di Wiradisa tahun 1972. Maka di sana dikatakan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kunut witir, hadis yang dijadikan alasan bagi kunut witir diperselisihkan oleh ahli-ahli hadis. Jadi menurut Muktamar Tarjih di Wiradisa berpandangan hadis yang secara khusus berbicara tentang kunut witir itu statusnya diperselisihkan indal muhadditsin, di kalangan para ahli hadis. Oleh sebab itu, Muktamar masih merasa memerlukan penelitian dan mempertimbangkan dasar perbedaan penilaian ahli-ahli hadis tersebut.
Nah, oleh sebab itu apa? Di kalangan ulama-ulama Muhammadiyah ketika itu masih perlu untuk melakukan penyelidikan dan melakukan kajian lebih dalam tentang status hadis-hadis yang berkaitan tentang kunut witir itu. Perlu dikaji lagi secara serius dan dalam. Sehingga pada waktu itu bagaimana? Maka diambil keputusan tawakuf. Tawakuf itu apa? Berhenti dan tidak mengeluarkan sebuah keputusan. Kenapa kok tawakuf? Ya, untuk membahas pada lain kesempatan, maksudnya akan diagendakan untuk dibahas di muktamar tarjih berikutnya. Ini kalau kita lihat keterangan yang bisa kita dapatkan di keputusan tarjih Wiradisa tahun 1972. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini di HPT jilid 1 tadi. Kemudian kalau kita lacak di HPT nanti akan menjadi bagian HPT jilid 2. Ini mohon maaf mungkin di antara jamaah belum ada yang punya. Nah, di HPT jilid 2 yang akan menjadi bagian HPT jilid 2 itu ada muktamar tarjih ke-22 di Malang yang diadakan tahun 1989. Yang mana di muktamar tersebut dibahas tentang isu kunut witir ini. Dan dipaparkan dan dikaji semua hadis-hadis yang berkaitan tentang kunut witir. Yang pertama ditemukan hadis dari Sunan Abu Dawud, yaitu juz 1 halaman 329. Di sana dikatakan qala al-musannifu, yaitu Imam Dawud, babul kunut fil witri, yaitu bab tentang kunut fil witri. Kepada kami Qutaibah ibni Sa'id wa Ahmad ibn Jawaz al-Hanafi, dan Ahmad bin Jawaz al-Hanafi. Qala, keduanya berkata, haddatsana Abul Ahwas, menceritakan kepada kami Abul Ahwas, an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, an Buraid ibn Abi Maryam, dari Buraid ibn Abi Maryam, an Abil Hawra, dari Abi al-Hawra. Qal, berkata, qala al-Hasan ibn Ali, berkata Hasan ibn Ali, yaitu cucunya Nabi tadi, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Nah, redaksinya sebagaimana hadis yang kita bahas tadi, Allahumma hadini fi man hadad, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari kajian yang dilakukan oleh majelis tarjih terhadap sanad hadis ini, di sana ditemukan seorang perawi yang bernama Abul Ahwas. Nah, menurut kritikus hadis, yaitu Ibnul Ma'in, mengatakan perawi yang namanya Abul Ahwas itu sa'afil hafdi, hafalannya jelek, memiliki memori atau ingatan yang cukup jelek. Nah, ini yang catatan yang pertama. Yang kedua, di sana ditemukan Abu Ishaq, seorang perawi yang bernama Abu Ishaq, dan siapa? Dan Buraid ibn Abi Maryam. Yang pertama, sosok Abu Ishaq ini dikatakan murji. Itu seseorang yang mengikuti teologi murji'ah. Ya, teologi murji'ah itu sebuah sekte di dalam Islam yang salah satu pendapatnya itu orang berbuat maksiat itu tidak mempengaruhi iman. Ini kontras dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang atau bersifat fluktuatif, yaitu yazidu bil iman atau bitoah, bertambah dengan keimanan atau ketaatan, dan yanqus bil maksiyah,
dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Tapi pandangan ini ya berbeda dengan apa yang dipahami oleh kelompok Murji'ah. Sehingga Abu Ishaq ini ditemukan dia pengikut kelompok Murji'ah. Wathani yang kedua, yaitu perawi Buraid ibn Abi Maryam itu labak sabih, tidak mengapa. Sehingga ketika itu Majelis Tarjih menyimpulkan wal haditsu dhaif. Hadis ini dianggap dhaif atau lemah. Ini dari data yang berada di Sunan Abu Dawud. Kemudian yang kedua, dari Sunan Tirmidzi. Bisa dicek Bapak Ibu sekalian yang punya naskah atau buku Sunan Tirmidzi di jilid 2 halaman 228. Yaitu Imam Tirmidzi berbicara tentang doa kunut witir ini pada babu maja'a fil kunuti fil witri, yaitu bab tentang apa yang datang di dalam kunut witir. Di sana dijelaskan haddatsana Qutaibah, haddatsana Abul Ahwas, an Abi Ishaq, an Buraid ibn Abi Maryam, an Abi Al-Hawra As-Sa'di. Ya kurang lebih perawinya sama. Ditemukan Abul Ahwas yang ini Sa'abil Hifdi, hafalan atau memorinya lemah. Kemudian Abi Ishaq ini seorang Murji'ah. Kemudian Buraid ibn Abi Maryam ini sebenarnya labak sabih. Sehingga kesimpulannya dalam Sunan Tirmidzi riwayatnya juga bermasalah atau memiliki kecacatan. Kemudian yang ketiga ditelusuri oleh para mu'tamirin, yaitu ulama tarjih yang ikut muktamar di Malang tadi 1989, ditemukan data dari Sunan An-Nasa'i, yaitu jilid 3 atau volume 3 halaman 206. Yaitu Imam Nasa'i meletakkan doa kunut subuh ini pada bab doa fil witri, yaitu bab doa di dalam witir. Sanadnya akhbarana Qutaibah qala haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Buraid an Abil Hawra qala Al-Hasan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri fil qunut Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya. Di sana juga ditemukan sosok Abul Ahwas yang ini dikatakan tadi Sa'aful Khifdi. Kemudian Abu Ishaq dan Buraid. Nah, sosok-sosok ini kesimpulannya sebagaimana yang sudah kita simpulkan di hadis sebelumnya tadi. Kemudian dicek doa tersebut di Musnad Ahmad, yaitu juz 1 halaman 99. Nah, ini muncul sosok baru, yaitu haddatsana Waqi' haddatsana Yunus ibn Abi Ishaq an Buraid ibn Abi Maryam As-Saluli an Abil Hawra anil Hasan ibn Ali qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Ditemukan perawi Yunus ibn Abi Ishaq, meskipun tidak memasukkan Abul Ahwas, tapi Yunus ibn Abi Ishaq sebagaimana keterangan kita tadi yaitu murji, yaitu seseorang yang mengikuti teologi kelompok Murji'ah. Kemudian Buraid ibn Abi Maryam As-Saluli itu labak sabih, sehingga ketika itu Majelis Tarjih menyimpulkan wal haditsu dhaif. Hadis ini dianggap dhaif. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ulama-ulama tarjih di Muktamar Tarjih ke-22 di Malang 1989, itu diputuskan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, kunut witir itu didefinisikan.
yaitu doa kunut yang dibaca sesudah i'tidal sebelum sujud pada rakaat terakhir pada sholat witir pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah ini waktunya ini kan sebagaimana yang saya katakan tadi, terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang memandang setiap kita melakukan witir baik di bulan Ramadan atau tidak, itu ya tetap kunut witir. Ada yang memandang khusus ketika memasuki pertengahan bulan Ramadan. Itu tentang definisi kunut witir. Kemudian yang kedua, poin keputusan di Muktamar Tarjih ke-22 di Malang 1989, di sana dikatakan kunut dalam pengertian tersebut setelah diteliti melalui ini penting dicatat. Ada kitab Mizanul I'tidal yang dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Yang kedua menggunakan referensi Tahdzibut Tahdzib. Ini ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua kitab ini berisi tentang Rijalul Hadis, yaitu berisi tentang biografi atau biografi perawi-perawi hadis. Sehingga bisa diketahui, misalnya perawi tadi Abdul Ahwas, itu menurut kalangan ahli hadis, dia bagaimana? Nah itu ada kitab, ada referensi tersendiri bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum familiar dengan tradisi ilmu hadis. Nah itu bisa dicek di kitab yang berisi tentang rijalul hadis, perawi-perawi hadis tadi. Ya, di antaranya yang digunakan referensi di Munas Tarjih ke-22 di Malang itu dua kitab ini. Menurut kitab Mizanul I'tidal yang dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, kemudian Tahdzibut Tahdzib yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu meneliti tadi. Ada Abul Ahwas, kemudian Yunus ibn Abi Ishaq, Buraid ibn Abi Maryam, As-Saluni. Nah ini dicek. Nah dari penelitian atau penyelidikan tersebut, maka seluruh hadis tentang adanya kunut seperti termuat dalam Musnad Ahmad, ini kita sudah tampilkan teksnya tadi, Abu Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, Daruqutni, Baihaqi, ternyata semuanya dinilai oleh Majelis Tarjih ketika itu hadisnya semuanya memiliki kecacatan atau memiliki kedhaifan. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada catatan sidang tarjih ketika itu. Yang pertama, hadis-hadis tersebut dinilai dhaif atau lemah atau tidak sahih. Yang kedua, ini penting, hadis-hadis tadi yang kita sebutkan di atas tadi itu kontradiktif dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Akhrajahu Ibnu Huzaimah fi Sahihih, yaitu juz 1 halaman 314, nomor hadisnya 620. Kalau kita lihat menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari sahabat Anas ibn Malik. Anas ibn Malik mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana la yaqnutu. Nabi itu tidak pernah melakukan kunut. Illa, ini pengecualian, istisna, exception. Idza da'a liqaumin, ketika Nabi berdoa kebaikan untuk suatu kaum, au da'a ala qaumin, atau mendoakan kebinasaan dan kecelakaan kepada sebuah kaum. Jadi kalau kita lihat ada da'a li atau da'a ala, itu maknanya kontras. Kalau da'a li itu positif, kalau da'a ala itu negatif. Nah sehingga hadis tentang kunut witir itu kontras dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan Anas ibn Malik
bahwasanya kunutnya Nabi itu hanya dilakukan ketika Nabi berdoa untuk kebaikan suatu kaum atau berdoa untuk kebinasaan suatu kaum. Ini yang biasanya dilakukan Nabi pada konteks kunut an-nazilah saja. Tapi kunut witir ya berarti tidak masuk dalam keterangan hadis Anas ibn Malik ini. Sehingga hadis-hadis yang kita sudah jelaskan tadi semuanya kontras dengan keterangan apa yang disampaikan di dalam hadis Anas ibn Malik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, catatan ketiga, ini yang penting, memutuskan kunut dalam pengertian di atas tidak disyariatkan atau ghairu masyru', ghair masyru', yaitu tidak disyariatkan. Ini kalau kita lihat dari keputusan Muktamar Tarjih ke-22 di Malang 1989. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba lihat. Tadi kan kita bicara tentang dua keputusan. Keputusan Wiradesa 1972. Kemudian keputusan Malang 1989. Sekarang kita coba beralih kepada fatwa tarjih. Kita kan di Majelis Tarjih ini kan punya beberapa produk. Yang pertama disebut putusan. Berarti kalau putusan itu hasil munas. Ketika sudah ditanfid oleh PP Muhammadiyah menjadi keputusan resmi Muhammadiyah dan bersifat mengikat warga Muhammadiyah secara organisatoris. Yang kedua kita memiliki fatwa. Fatwa itu sebenarnya jawaban tim fatwa tarjih atau divisi fatwa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh warga Muhammadiyah yang dulu melalui kolom rubrik SM itu tanya jawab agama yang biasanya disidangkan setiap pekan atau setiap Jumat di PP sana, yaitu kumpul divisi fatwa dan orang-orang yang dianggap bisa berkontribusi di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dari warga Muhammadiyah. Kemudian ini dipublish di SM, di Suara Muhammadiyah, pada kolom tanya jawab agama, kemudian dikumpulkan oleh PP Muhammadiyah dalam buku yang bernama TJA, Tanya Jawab Agama, yang sampai sekarang kita sudah memiliki 8 jilid, jilid 1 sampai jilid 8. Yang secara umum fatwa ini ya sebaiknya diikuti gitu. Meskipun secara kekuatan ya tetap secara hierarki ya tetap nomor satu keputusan ini yang paling kuat, sehingga wajib kalau kita bicara keputusan ya wajib ditaati oleh seluruh warga Muhammadiyah secara organisatoris. Kalau fatwa sebaiknya diikuti. Nah, kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam TJA Tanya Jawab Agama volume 2 halaman 76, maka di sana ada sebuah pertanyaan, adakah doa kunut dalam sholat witir itu khusus di dalam sholat malam di bulan Ramadan? Maka di sana dijawab, kunut maknanya itu tulul qiyam, berdiri lama dalam sholat, sebagaimana yang disampaikan di Muktamar Wiradesa tadi, yaitu kunut itu maknanya tulul qiyam. Membaca doa kunut witir yang dibaca sesudah i'tidal sebelum sujud pada rakaat terakhir di malam sholat witir, baik dalam bulan Ramadan atau pertengahannya, tidak disyariatkan. Artinya apa? Menurut divisi fatwa tarjih atau tim fatwa tarjih, dalam pandangan Muhammadiyah membaca doa kunut witir secara spesifik Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya itu, baik waktunya itu di bulan Ramadan, yaitu di pertengahan bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, itu dikatakan ghairu masyru', tidak disyariatkan.
Karena itu tidak perlu kita mengamalkannya. Ya sebaiknya sebagai sifat kehati-hatian, karena Muhammadiyah ini kan prinsip beragamanya kan merefer atau merujuk secara langsung pada Quran dan Sunnah, gitu. Kepada Quran dan Sunnah, dan juga Muhammadiyah berpandangan bahwasanya al-aslu fil ibadati litahrim illa ayyakuna dalilun ala khilafih, atau illa ayyadulla dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya bentuk ibadah itu apa? At-tahrim, atau redaksi yang lain al-butlan, batal, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Nah, selama kajian Majelis Tarjih menyimpulkan ternyata dari sekian dalil yang disimpulkan ini bermasalah, nah, sehingga sebagai sikap kehati-hatian tim fatwa Tarjih menyimpulkan ya sebaiknya kunut witir ini tidak usah diamalkan dulu kan. Karena melihat tadi beberapa argumen tadi. Dalil-dalil yang menyatakan adanya kunut seperti riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Majah dipandang kurang kuat karena ada perawi-perawi yang dipandang dhaif atau lemah sebagaimana yang sudah kita paparkan tadi. Nah, sehingga kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari kajian kita itu yang pertama, kunut dalam arti berdiri lama untuk membaca dan berdoa dalam sholat adalah masyru', ada tuntunannya. Ya, sebagaimana hadis Jabir tadi, yaitu ketika Nabi ditanya ketika ditanya ayyus sholati afdal, sholat apa yang lebih utama ya Rasulullah, kata Jabir tadi, tulul kunut, sholat yang melakukan kunut panjang. Tapi kunut ini tidak dipahami kunut-kunut yang khusus tadi. Maksudnya kunut di sini adalah tulul qiyam, yaitu lama berdiri karena membaca ayat atau surat yang panjang. Itu bagus dan itu masyru'. Tapi kalau kunut yang memiliki makna-makna tertentu, ya diantaranya kunut witir ini, ya belum dianggap kuat argumennya oleh Majelis Tarjih. Nah, sehingga disimpulkan kunut yang pertama, hadis yang dijadikan alasan kunut witir masih diperselisihkan oleh para ahli hadis. Hadisnya masih mukhtalaf fih, diperdebatkan. Masih debatable, masih kontroversial. Sehingga belum mantap kita untuk amalkan. Muktamar masih merasa memerlukan penelitian dan mempertimbangkan dasar perbedaan penilaian ahli hadis itu. Maka diambil keputusan tawakuf. Ini kalau tadi di Muktamar Wiradis tadi 1972. Ya, kemudian di Muktamar Malang 1989, dan kesimpulannya juga dikutip oleh TJA volume 2 halaman 79. Di sana dikatakan kunut witir di akhir maupun pertengahan bulan Ramadan adalah tidak disyariatkan. Karena apa? Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad, dan Ibnu Majah dipandang kurang kuat karena ada perawi-perawi yang dipandang dhaif. Ini kesimpulan dari kajian kita, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Budi untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan tanggapan dan tanya jawab. Silakan Pak Budi. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang barangkali ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan pada sore hari ini, kami persilahkan. Bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk mic-nya. Tanya tak? Ya, silahkan, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berkaitan dengan kunut. Mungkin kan
kunut yang kita sering dengar itu kan kunut membaca Allahumma ba'id Allahumma dini ya. Maaf ya. Allahumma dini itu kan yang paling ngetren kan gitu loh. Kan itu mungkin ada dasarnya atau gimana, mungkin kan kok sampai ngetren itu kan gitu loh. Terus yang kedua, kunut yang diajarkan oleh Muhammadiyah itu misalnya contohnya variannya itu bagaimana saja Tat? Ya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih Pak Suyitno atas pertanyaannya, cukup bagus tadi. Ya, secara umum kita sudah bahas di awal kajian kita bahwasanya kunut itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama kunut an-nazilah, yaitu kunut yang dilakukan ketika ada musibah atau bencana tertentu, yang itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam keterangan-keterangan hadis itu. Bahkan Rasulullah itu melakukannya dalam keterangan hadis Anas ibn Malik itu qanata syahron mutatabi'an. Rasulullah itu kunut selama 1 bulan berturut-turut. Tetapi ini dilakukan oleh Rasulullah fi jami'i as-sholawat, di semua sholat, tidak hanya khusus di sholat subuh, tapi di semua sholat. Jadi mulai dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Di semua sholat ini Rasulullah melakukan tadi kunut yang disebut dengan kunut nazil. Kunut nazilah ini adalah kunut yang masyru', sehingga di edaran PP Muhammadiyah tentang tentang pedoman atau tuntunan ibadah di masa pandemi, salah satunya ketika itu bagi warga Muhammadiyah dianjurkan untuk melakukan kunut, yaitu kunut nazilah ini. Dan insya Allah ini bisa juga kita bahas secara khusus. Tapi dalam pembahasan kita yang kali ini ya kita fokus di kunut witir saja. Kemudian yang kedua, kunut subuh. Sebenarnya Muhammadiyah di Muktamar Wiradesa tahun 1972 itu sudah mengkaji tentang kunut subuh. Yang mana kunut subuh itu kan dipraktekkan di masyarakat dengan doa tadi, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Nah, ternyata doa yang dipakai di kunut subuh di masyarakat itu ternyata hadisnya itu berkaitan dengan kunut witir. Sudah kita paparkan teks hadisnya tadi, yaitu hadis Hasan ibn Ali. Hasan ibn Ali mengatakan, Allamani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri. Coba. Hasan ibn Ali mengatakan, Rasulullah itu mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang aku ucapkan fi kunutil witri. Di kunut witir. Redaksinya di kunut witir. Redaksinya apa? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Seterusnya. Dan sehingga hadis Hasan ibn Ali yang diperdebatkan tadi, dan meskipun dalam kajian Majelis Tarjih juga dinyatakan dhaif gitu. Tapi ada ulama yang menganggap sahih. Misalnya Nasiruddin Albani dan Syekh Nasiruddin Albani dan sebagainya. Tapi intinya dari kesimpulan Majelis Tarjih, hadis tentang kunut witir Allahumma hdini ini hadisnya juga bermasalah. Nah di masyarakat
hadis ini digunakan untuk kunut apa? Subuh. Ada redaksi awalnya untuk apa? Kunut witir. Meskipun ada riwayat bukan dari Al-Hasan Ibn Ali, tapi dari Ibnu Abbas. Nanti Pak Suyitno atau Mas Suyitno bisa dicek di Bulughul Maram. Nanti Ibnu Hajar Al-Asqalani di Bulughul Maram itu menyebut hadis Hasan Ibn Ali tadi, kemudian di bawahnya disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas. Tapi menariknya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama muhaddis ahli hadis, dia madhabnya Syafi'i. Madhabnya apa? Syafi'i. Dalam rumusan madhabnya itu menganggap kunut subuh itu masyru', disyariatkan, tapi karena objektivitas dia sebagai pakar ahli hadis, maka di akhirnya dikatakan wa fi sanadihi dha'fun. Hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwasanya doa Allahumma hdini fi man hadait ini digunakan di kunut subuh, itu wa fi sanadihi dha'fun. Di dalam sanadnya ada kecacatan. Nah, sehingga di putusan tarjih kita, yaitu di putusan Muktamar Wiradisa tahun 1972, itu disimpulkan yang pertama tentang Allahumma hdini tadi, setelah diteliti kumpulan macam-macam hadis tentang kunut, maka Muktamar berpendapat bahwa kunut sebagai bagian daripada sholat tidak khusus hanya diutamakan pada sholat subuh. Maksudnya karena Muhammadiyah berpandangan makna kunut secara bahasa itu apa? Tulul qiyam. Kalau kita melakukan sholat lama berdiri membaca ayat atau Al-Quran, kita melakukan kunut. Tapi kunutnya di situ apa? Tulul qiyam. Kunut secara bahasa. Bukan, adapun kunut secara khusus. Sehingga di Muktamar Wiradisa dikatakan bacaan doa Allahumma hdini fi man hadait dalam sholat subuh itu hadisnya tidak sah. Bisa dicek Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, pengeterapan. Pengeterapan itu maksudnya penggunaan. Hadis riwayat Hasan tentang doa Allahumma hdini fi man hadait untuk khusus dalam kunut subuh tidak dibenarkan. Kenapa kok tidak dibenarkan? Ya karena ternyata hadisnya ini untuk kunut apa tadi? Untuk kunut witir, bukan untuk kunut subuh. Adapun macam kunut yang ketiga, kunut witir itu kan kunut yang dilakukan setiap melakukan sholat witir di rakaat terakhir setelah iktidal. Jadi iktidal, kunut, kemudian rukuk. Ya sebagaimana di kunut subuh itu hanya dilakukan di sholat witir. Ini biasanya di masyarakat dilakukan di pertengahan bulan Ramadan, yaitu mulai malam 16 sampai akhir bulan Ramadan. Nah sehingga kesimpulannya tadi, kesimpulan tarjih melalui putusan dan fatwa yang sudah kita paparkan, majelis tarjih berkesimpulan bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan tentang kunut witir itu dianggap lemah dan belum bisa untuk diamalkan. Demikian Pak Suyitno atas pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya di room chat ini ada pertanyaan dari Pak Prapto. Jadi muncul pernyataan tarawih kalau ingin sunnah ya harus sepertiga malam, minimal tengah malam, bukan setelah isya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat qiyamul Ramadan sore hari hanya beberapa malam. Apa benar qiyamul Ramadan sore hari atau habis isya kurang sunnah? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan berkaitan tentang waktu sholatul lail. Waktu sholatul lail itu sudah kita bahas, yaitu waktunya 3. Dimulai setelah isya, setelah ba'diyah isya, sampai terbitnya fajar. Kita bisa melakukan sholatul lail, itu yang pertama, awalul lail, di permulaan malam. Ya, permulaan malam itu ya setelah isya itu sudah disebut apa?
permulaan malam. Yang kedua, wasatul lail, yaitu apa? Pertengahan malam. Yang ketiga itu akhirul lail, yaitu apa? Akhir malam. Nah, kemudian ada pandangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Prapto tadi, muncul pandangan yang menganggap bahwasanya sholat tarawih itu yang lebih afdol dilakukan pertengahan malam atau akhir malam. Ya, kalau itu bisa ya boleh, karena pertengahan malam dan akhir malam itu kan waktu terbaik untuk melakukan apa? Ibadah. Argumentasinya apa? Argumentasinya karena ketika Rasulullah melakukan sholat Qiyam Ramadan bersama sahabat, yaitu 3 ke 4 kali, itu dilakukan oleh Rasulullah mulainya pertengahan malam dan berakhir sampai apa? Buzugil fajri, yaitu menjelang fajar menyingsing. Sudah kita bahas dan kaji hadis satu persatu. Ya, kalau dipahami semacam itu ya boleh-boleh saja. Hanya saja yang tidak boleh ketika menganggap misalnya yang awalul lail, permulaan malam itu nggak sah atau nggak ada nilainya, nggak semacam itu. Karena kalau kita lihat keterangan dari hadis Aisyah, dikatakan min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhiri fantaha witruhu ila sahar. Menurut keterangan Aisyah bahwasanya Rasulullah itu melakukan sholat witir. Ya, hadis ini meskipun berkaitan dengan sholat witir, tapi harus diingat sholat witir itu juga disebut sholatul lail. Dimulai apa? Min awwalil lail. Rasulullah itu ya terkadang meskipun kalau kita melihat meskipun kalau kita melihat hadis yang berkaitan dengan keluarnya Rasulullah melakukan Qiyam Ramadan 3 malam itu dengan para sahabat itu kan tidak dilakukan di awal lail atau permulaan malam. Tapi di hari-hari yang lain itu Rasulullah melakukan witir itu ya terkadang di permulaan malam, kemudian di pertengahan malam dan di akhir malam. Nah, sehingga dari sini ya sholat lail Qiyam Ramadan itu ya boleh kita lakukan tadi, baik di permulaan, di pertengahan maupun akhir malam. Nah, kalau berargumentasi yang afdol itu di akhir malam atau di pertengahan malam, ya itu ya boleh, karena sebaik-baik sholat kan tentu ketika manusia itu apa? Tidur. Nah, mohon maaf karena sudah adzan maghrib, kita lanjutkan untuk besok. Baik, terima kasih Bapak Ibu jamaah kampusmu yang kami hormati. Untuk kajian hari ini kita akhiri cukup sampai sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.